Banyak agen properti yang menganggap remeh kegiatan showing rumah second. Mereka melakukannya tanpa persiapan yang matang dan kurang fokus sehingga cenderung menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadikan kegiatan showing tersebut menjadi pengarah yang dapat membimbing mereka menuju closing. Di video ini akan diuraikan tips dan triks bagaimana melakukan showing rumah second secara efektif. Beberapa hal mungkin sudah biasa Anda lakukan, beberapa hal lagi mungkin sudah Anda ketahui tapi kerap kali tidak Anda jalankan. Jika Anda memiliki tips dan trik lainnya yang pantas diketahui juga oleh rekan-rekan sejawat, silakan sharing di kolom komentar agar kita dapat belajar bersama. Sebelum showing sebuah rumah, sebaiknya Anda melakukan apa yang namanya riset pendahuluan. Pada saat showing, calon pembeli Anda biasanya akan menanyakan harga properti tersebut, apakah harganya masih bisa turun. Kemudian mungkin mereka bertanya berapa harga pasaran rumah di area tersebut, berapa nilai NJOP rumah tersebut. Yang biasa ditanyakan juga oleh calon pembeli adalah luas bangunan dan luas tanah. Berapa kamar tidur yang ada, berapa kamar mandinya, apakah ada kamar pembantu, apa sumber airnya, berapa watt listriknya. Anda juga harus bersiap untuk menjawab tahun berapa rumah tersebut dibangun. Mereka sering kali juga bertanya, sudah berapa lama kosong rumah ini? Anda pun harus tahu dan dapat menceritakan fitur-fitur rumah yang mungkin akan menarik bagi calon pembeli. Yang berikutnya adalah Anda patut mengenal area di sekitar rumah yang akan dijual tersebut. Hal ini mencakup apa saja fasilitas lingkungan yang tersedia, misalnya sekolah terdekat atau minimarket atau maret-maret lainnya sebagai fasilitas belanja. Kemudian, Anda juga patut mengetahui bagaimana pengembangan atau pembangunan di area tersebut. Apakah ada rencana tata kota yang akan menguntungkan calon pembeli? Juga Anda perlu mengemukakan kemudahan-kemudahan lingkungan lainnya yang dapat dimanfaatkan atau akan menarik bagi calon pembeli. Sesudah menguasai riset dasar perihal kondisi rumah dan situasi area di sekitar rumah yang Anda akan melakukan showing tersebut, Anda perlu membuat lembar informasi rumah. Lembar atau form ini akan mempermudah klien Anda dalam menentukan apakah rumah yang akan dilihatnya memenuhi kriteria mereka atau tidak. Lembar informasi rumah biasanya mencakup informasi-informasi dasar yang penting seperti luas tanah, luas bangunan, lebar muka, panjang tanah, sertifikat dari rumah tersebut, kemudian bangunan rumah tersebut menghadap ke mana, jumlah lantainya, jumlah kamar tidur maupun kamar mandi, dan juga fasilitas-fasilitas pendukung rumah. Misalkan apakah ada saluran telepon, sumber airnya apa, listriknya berapa watt, apakah ada garasi atau carport. Lembar informasi rumah ini bisa Anda sampaikan di lokasi pada saat calon pembeli Anda bertemu dengan Anda pada kegiatan showing tersebut. Di samping lembar informasi rumah, Anda perlu mempersiapkan juga lembar feedback. Lembar atau form feedback ini nantinya akan diisi oleh calon pembeli untuk memberi penilaian atas ruang-ruang yang ada. Misalnya kamar tidur, kamar mandi dan WC, dapur, halaman depan dan belakang, bangunan atau tanah secara keseluruhan. Mungkin Anda bisa memberi peringkat dari angka 1 yang artinya kurang baik hingga ke angka 5 yang artinya memuaskan. Sebagaimana yang Anda ketahui, showing hanya berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit saja. Lembar feedback ini akan mengingatkan klien dan Anda juga mengenai hal-hal penting apa saja yang menjadi titik perhatian dari calon pembeli Anda. Persilakan calon pembeli Anda menulis secara detail penilaian mereka akan rumah yang dilihat tersebut. Semakin jelas feedback dari klien, semakin mudah nantinya Anda memfollow up mereka. Jika Anda melakukan showing lebih dari satu lokasi dengan klien yang sama, lembar feedback ini juga akan sangat berguna bagi kedua belah pihak untuk mengingat ulang dan mereview tiap-tiap lokasi yang sudah dikunjungi. Tips yang berguna lainnya adalah menentukan jadwal showing yang mencakup hari dan tanggal showing, kemudian di mana lokasi janji bertemu dengan calon pembeli. Jika alamat rumahnya jelas, Anda mungkin bisa langsung bertemu di lokasi dengan klien Anda.
Jika alamat rumah tidak jelas atau karena Anda memang memiliki alasan lain, maka Anda dapat menentukan tempat bertemu antara, misalnya di Mart Anu atau Cafe Anu. Dan nanti sesudah bertemu di sana, barulah bersama-sama ke lokasi rumah yang sebenarnya. Tentukan jam bertemu yang jelas dan sepakati jika terlambat lebih dari sekian menit, maka showing dianggap batal. Kecuali pihak yang terlambat memberitahu terlebih dahulu dan disetujui oleh pihak yang lain. Jika Anda akan showing di lebih dari satu lokasi dengan satu klien, ada baiknya disepakati rute showingnya dan jamnya di setiap lokasi agar kedua belah pihak tidak merasa membuang-buang waktu. Tips lain yang kerap kali diabaikan adalah ada baiknya sehari sebelum pelaksanaan showing, Anda cek ulang kondisi rumah yang akan dilihat tersebut. Jika rumah tersebut kosong, apakah perlu dirapihkan lagi? Jika rumah tersebut masih berpenghuni, sebaiknya Anda berkoordinasi dengan pemilik demi kelancaran pelaksanaan showing rumah tersebut esok hari. Lakukanlah kegiatan showing ini dengan semangat positif. Jadikan pelaksanaannya menyenangkan bagi calon pembeli. Jangan membuat mereka stres. Setelah selesai showing, segeralah membuat review berdasarkan lembar feedback yang telah diisi oleh calon pembeli. Jangan menunda-nunda untuk langsung follow up klien tersebut. Untuk melengkapi apa yang telah dibahas di video ini, Anda pun dapat melihat kembali video YouTube kami tentang open house. Silakan klik di atas untuk membuka video tersebut.